Oke, ini kita lanjutin lagi khotbah-khotbah tentang patung-patung dari John Chrysostom atau Yohanes Chrysostomos, khotbah 2. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang struktur retorikanya. Ada exordium, ada proposisi, bisa tambahkan juga refutatio atau sanggahan, ya kan? Oke, udah ikuti ini. Kemudian argumentasi. Nah, ini dia akan bahas dari 1 Timotius 6 ayat 17. Oke, kemudian penutup. Jadi ada berapa poin di khotbah 2? 26. Nah, kalian kan saya suruh pilih satu homili untuk didalami. Ya, 1 minggu inilah saya akan cepat beri masukan. Tapi secara sekilas ya seperti dogma ya. Kalian udah bisa ngelompokin dan tema-temanya sebenarnya bagus. Tinggal tunggu approve aja dari saya. Oke, dalam mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, kita udah bahas tentang ini, dikaitkan nanti dengan ini ya, kerangka ini, homiletiknya, yang pakai retorika, tapi digabung dengan Maximus. Maka nanti judulnya nih, saya udah bagi di grup ya. Nah, kerangka homiletik Kristostomian, Maximian. Oke, saya berikan kerangkanya, dan nanti di sini ada contohnya, contoh homilinya. Ya, nah ini misalnya, oh ini contoh ini. Nah ini contoh homilinya ada tahapan-tahapannya. Oke. Tetapi untuk homili ini kan karena digabung dengan Maximus. Nah, Maximus itu sumbangsinya itu di mana? Ketika nanti kamu membahas argumentasinya. Argumentasinya itu kan kamu memberikan jawaban atas proposisi ini kan. Proposisi ini kan satu pertanyaan untuk menjawab permasalahan yang ada di exordium. Ya kan? Nah, jadi di exordium misalnya ini, apa yang terjadi pada jemaat Chrysostom di Antioquia pada saat itu? Jemaat itu menghadapi ketakutan, ya kan? Karena apa? Mereka diancam akan dibinasakan oleh kaisar. Karena mereka apa? Dianggap memberontak. Itu kan udah jelas ya di khotbah 1 atau latar belakang dari homili itu kan, Chrysostom berusaha untuk membawa mereka tuh melihat ya, sebetulnya kenapa kok mereka protes gitu ya, atau menyalahkan Raja Theodosius itu, ya kan? Sampai mereka menghancurkan patung-patung dan rajanya murka. Sehingga Flavianus itu diutus ke Konstantinopel untuk membujuk sang kaisar. Nah, penggantinya Chrysostom yang menggembalakan jemaat di Antioquia. Nah, jadi di khotbah di homili 1 itu kan dikasih tahu ya apa arti penderitaan dan sebagainya. Nah, di homili 2 Chrysostom menyoroti tentang masalah kekayaan. Kenapa kok dia menyoroti masalah kekayaan? Karena dia melihat di exordiumnya itu jelas dia melihat apa? Salah satu masalah krusial mengapa jemaat itu sampai terjadi seperti itu, ya, maksudnya memberontak dan sebagainya, karena mereka apa? Terikat kepada masalah kekayaan. Nah, jadi di Exordius itu dia menjelaskan lagi kengerian situasi, ya. Dia mau menangkap kembali perhatian jemaat dan menegaskan bahwa ia masih terhubung dengan penderitaan mereka. Oke. Tapi dia dengan cepat beralih ke sebuah turning point di poin 9, singkirkan keputusasaan ini, marilah kita kembali ke kebiasaan kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini kan kita udah bahas pertemuan sebelumnya. Oke.
Habis itu dia kasih sebuah proposisi. Nah, proposisi ini adalah satu statement yang memberikan satu pertanyaan gitu ya, atau satu argumen apa yang menjadi diagnosisnya, sumber masalahnya itu di mana. Nah, salah satunya adalah Chrysostom mengatakan ini kelalaian spiritual. Jadi kekayaan itu terjadi, kekayaan itu efeknya, akibatnya. Misalnya terjadi keserakahan dan sebagainya itu akibatnya. Jadi penyebabnya apa? Kelalaian spiritual. Nah, itu proposisinya yang kamu harus pegang. Misalnya nih, kamu khotbah nanti, wah jemaat itu begini, begini, begini. Atau kamu ngalami begini, begini, begini. Itu sebetulnya jembatan yang bagus. Ya, tahap satu itu namanya jembatan empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh jemaat. Misalnya kayak Antioquia menghadapi masalah kekayaan ini kan, gitu. Tapi kamu jangan cuma menyoroti efeknya, tapi apa sih sebetulnya penyebabnya, diagnosisnya. Nah, itu namanya proposisi. Proposisinya kalau di sini apa? Kelalaian spiritual. Nah, ini kamu bisa dibaca di poin 10 sampai 12. Coba ya, kita baca poin 10-nya. Poin 10 dan 12. Chrysostom beralih dari penghiburan ke konfrontasi. Ya, kalau kita baca homilinya agak panjang, saya langsung singkat aja di sini, saya ringkas gini. Dia meningkatkan jemaat akan nasihat khotbah sebelumnya untuk menegur para penghujat. Dia dengan berani menyatakan, jika kita telah menghukum mereka, apa yang sekarang telah terjadi tidak akan pernah terjadi. Ini adalah satu pernyataan akuntabilitas yang keras. Ia menolak untuk membiarkan jemaatnya melihat diri mereka sebagai korban pasif. Sebaliknya, dia berargumen bahwa kelalaian kolektif mereka untuk menjaga kesehatan moral kota adalah penyebab tidak langsung dari krisis ini. Dosa sekelintir orang menjadi tanggung jawab semua orang yang diam. Oke? Jadi ini karena dosa segelintir orang yang serakah akhirnya menjadi tanggung jawab semua orang. Baru di poin 12, dia menolak tepuk tangan dan sorak-sorai dangkal. Pujian yang aku cari katanya adalah bahwa kamu menunjukkan semua yang telah aku katakan dalam pekerjaanmu. Ini adalah definisi radikal dari hubungan antara pengkhotbah dan jemaat. Tujuannya bukan persetujuan verbal, tapi transfer pelaku. Ia kemudian memperkuat argumen akuntabilitas komunalnya dengan mengutip analogi talenta yang dikubur. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat, kita juga bertanggung jawab untuk tidak meningkatkan apa yang dipercayakan kepada kita, termasuk kesejahteraan spiritual bersama kita. Jadi, apa peran gereja? Peran gereja adalah bagaimana memulihkan spiritualitas kita sehingga mereka bisa bertanggung jawab terhadap publik. Salah satunya adalah karena masalah kekayaan. Mereka tidak mau membayar pajak. Akibatnya terjadi huru hara. Begitu. Oke, jadi ini masalah kelalaian spiritual. Nah, ini turning point-nya itu di sini, di poin 10, 11, 12. Oke, nah ini proposisinya. Nah, kamu juga nanti bisa misalnya menyampaikan sebuah homili, kamu dari semua permasalahan yang dihadapi, apa diagnosisnya, apa proposisinya, ya apa proposisi yang dihadapi. Misalnya, ini terjadi karena kita buta terhadap kebesaran sejati tentang Allah. Kenapa terjadi misalnya kita malas berdoa, kita baca Alkitab pun malas, misalnya gitu ya, kita doa pun malas, kita beribadah pun malas. Kenapa? Nah, kamu diagnosis. Apa yang terjadi? Oh, sesungguhnya ini terjadi karena kita terserang yang namanya kebutaan terhadap nus kita. Nah, itu namanya proposisi. Kamu berani memberikan sebuah thesis statement namanya, atau diagnosis awal. Kayak dokter datang ke kamu kan, pasien datang ke kamu. Oh, dia ngeluh ini, ngeluh ini, ngeluh ini, ngeluh ini. Ya udah, sekarang baring. Inilah apa namanya, stetoskop. Oh, kamu kena lambung nih, mah, ya kan?
bukan usus buntu. Oke. Nah, itu namanya diagnosis atau proposisi. Nah, baru nanti kamu kasih jawaban. Itu namanya diargumentasi. Argumentasi itu berarti kamu melakukan analisis. Nah, di sini kita perlu belajar kerangka hermeneutiknya Maximus. Bagaimana kamu memberi jawaban? Misalnya kalau di sini 1 Timotius jawabannya di sini. Jadi di sini Chrysostom misalnya dari poin 13 sampai 26 dia memberikan satu eksposisi mendalam tentang 1 Timotius 6 ayat 17 untuk mengatasi masalah kelalaian spiritual tentang kekayaan. Jawabannya di mana? Di 1 Timotius 6 17. Sama seperti dokter, dia periksa si Marina misalnya. Oh, Marina sakit mah. Obatnya apa? Obat sakit? Bukan. Sakit apa? Sakit ginjal misalnya. Iya, itu dokter sinting namanya. Oke, kasih obat sesuai sakitnya. Sakit mah, Marina obat sakit mah. Nah, apa diagnosis dari Chrysostom tentang permasalahan di Antioquia? Dia lihat 1 Timotius 6 ayat 17 ini jawabannya. Ini obatnya. Terus dia kasih resep lah. Obatnya ini, kamu minumnya ini caranya gini. Nah, ini poinnya 1, 2, 3, 4. Misalnya ada 5, 6 poin. Oke? Nah, itu namanya argumentasi. Sehingga argumentasinya kalau di 1 Timotius 6 ayat 17 berarti kita harus ngapain? Kalau ayatnya itu berarti kita harus cari apa spiritual meaning-nya. Nah, jadi kalau di sini kamu harus bisa nih, yang ini. Pahami lagi tentang historia, praksis, pneumatike teoria, fisike teoria, teologia mistike. Nah, 5 poin ini eksegesisnya. Sampai nanti kamu menemukan teorianya apa, dan terakhir teologianya apa. Jadi 3 hal ya. Historia, praksis, teoria, teologi. Itu untuk namanya argumentasi. Oke, nah baru nanti ditutuplah dengan penutup berupa aplikasi-aplikasi yang penting. Paham nggak di sini? Ya, nah ini saya kasih satu contoh ya. Selain dari khotbah homili 2, misalnya kita coba baca dulu ya kerangka homiletik yang ini ya. Chrysostom, Maximus. Oke. Jadi kerangka homiletiknya 1, exordium, ini pembukaan. Yang kedua apa? Diagnosis. Ingat, kalau udah sampai diagnosis, kamu kasih proposisi. Kasih sebuah, ini loh, kamu sakitnya ini. Maka obatnya ini. Nah, itu namanya argumentasi. Oke. Nah, baru nanti tahap yang ketiga, kamu kasih resep penyembuhannya praksis. Baru nanti kasih visi yang baru. Setelah kamu sembuh, jangan sakit lagi ya. Kamu sekarang harus mencegah. Kalau enggak nanti bolak-balik masuk rumah sakit. Oke, ini namanya visi yang baru. Oke, baru terakhir kita bawa orang itu kepada teosis. Nah, karena apa? Tujuan kita disembuhkan itu bukan cuma untuk sehat, tapi akhirnya kita bisa apa? Bersekutu dengan alam teosis itu. Paham nggak? Ini 5 tahap ini, ya. Nah, untuk Maximusnya, kamu baca ini. Gimana kita menemukan
atau mengeksegesis argumentasinya. Nah, pakai Maximus. Oke? Nah, terus nah ini contohnya. Ini contoh eksegesisnya, misalnya ini saya kerjakan waktu itu Minggu Maria dari Mesir tentang Ibrani 9 dan Markus 10. Nah, ini eksegesisnya seperti ini. Ada pendahuluan, historia. Nah, tapi kamu baca kerangkanya dulu. Ini baru ini contohnya. Kemudian ini ayat Alkitab ini, misalnya kita mau khotbahkan dari Markus 10 ini ya. Ini contoh homilinya. Nih, homili Markus 10. Nah, ini contoh homilinya. Jadi kalau rangkanya ada eksodium ya kita pakai tahap jembatan eksodiumnya. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Oke. Nah, sekarang coba misalnya kita lihat ini. Untuk homili 2, struktur retorikanya udah jelas. Ya, yang pertama eksodium. Jadi pembukaan itu isinya apa? Nah, kamu coba lihat di sini. Eksodium isinya apa? Kalau Chrysostom dia pakai contoh poin 1 sampai 8. Misalnya kemarin kan kita udah baca ya. Poin 1, kemarin kita baca poin berapa? Ya, poin 1 sampai 8 itu kayak latar belakang masalahnya lah. Kalau kamu nulis artikel itu kayak latar belakang masalahnya. Misalnya dia nulis tentang, oh ya, jemaat itu masih meratap, masih takut, ya. Dia menggambarkan ada kegilaan, bukan hanya kesalahan. Dia kasih ada kehancuran total, ya. Tentang penderitaan, tentang ketakutan. Nah, itu eksodium biasanya. Problem-problem yang sehari-hari misalnya yang dihadapi oleh jemaat, ya. Misalnya di sini, coba poin 6. Khotbah 6 ya. Khotbah 6 berarti kan kita kembali ke ini, homiletik. Nih, poin 6-nya. Nah, ini analisisnya ini. Coba baca Marina. Chrysostom. Menggunakan gambar visual yang kuat, naskah, fungsional kota. Iya. Kota udara gampang. Jadi kota yang sangat ketakutan, bahkan udara dan matahari mereka pun lihatnya muram. Padahal matahari itu harusnya terang kan, gitu. Nah, itu satu landscape emosional yang digambarkan oleh Sostom. Terus baca lagi. Ini bukan dari sebuah psikologis yang mendalam. Kesedihan yang tenang, mewarnai ekspresi persepsi kita tentang realitas yang nah, keinginan kota bukan lagi keinginan yang damai, tapi keinginan yang penuh dengan kengerian. Dia secara efektif menggambarkan keadaan depresi kolektif. Iya, jadi satu kota itu mengalami yang namanya kesuraman, kesedihan. Nah, itu ditaruh di mana? Di eksodium, ya kan? Di mana? Eksodium. Coba poin analisis 7-nya. Nih ya. Panggilan untuk ratapan universal. Selain memutuskan dalam keputusan yang dilakukan sebagai Retoris. Yang baca cepat. Yang memanggil. Yang biasa digunakan dalam sosial kenabian. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi memiliki signifikansi kosmis. Kemudian dia mengalihkan fokus dari penetapan pasif ke tindakan aktif. Jika kita terhitung pada raja yang di atas, ini adalah titik balik dari ratapan menuju doa. Iya. Jadi ada sebuah ratapan yang ngeri ya. Akibat kelalaian beberapa orang itu. Nah, akhirnya diajak, marilah kita berlindung pada raja yang ada di atas. Jadi exordium itu kamu sampein problem-problem yang ada. Cuma jangan berlebihan gitu ya.
yang memang benar-benar real yang dihadapi oleh jemaat, seperti yang dihadapi oleh jemaahnya Chrysostom. Nah, maka exordium itu apa? Coba kamu baca lagi di sini. Nih, tujuannya apa? Menangkap Dan menangkap hukum jemaat dan membuktikan bahwa firman Tuhan berbicara dalam kita dan kemudian mereka seperti itu. Nah, jadi ya, jadi Chrysostom akan ngomong seperti ini. Tahap ini adalah Ini adalah tentang membangun relevansi eksistensial. Saint Yohanes Chrysostom yang menduduki si mulut emas adalah seorang masker dalam hal ini. Yang memahami bahwa jemaat tidak akan mendengarkan penjelasan teks yang demikian jika mereka tidak merasa bahwa teks itu berbicara kepada mereka secara pribadi. Oleh karena itu, ia sering memulai menurutnya bukan dengan marilah kita buka kita melainkan dengan pengamatan tajam tentang kehidupan jemaatnya di kota besar seperti Ethiopia ataupun Konstantinopel yang akan mengutari perilaku mereka di teater, serakaman pasar, kemewahan yang dipamerkan, atau bahkan cara mereka menguap di gereja. Iya, Chrysostom suka itu. Terus ini adalah sebuah teknik retoris yang disebut captatio benevolentia, menangkap niat baik pendengar. Jadi para tingkat pastoral dalam memindahkan empati sampai korban menunjukkan aku berlaku, aku memahami pergumulan. Nah, itu kok sosok. Dia selalu akan singgung tentang mereka yang suka mewah, jajan di pasar, keluar malam-malam, ya. Kayak kalian ketawa ke TV nggak jelas, ya toh, suka pacaran, suka melakukan apalagi, suka gosip. Ini jembatan empati atau ya. Tapi kamu lihat di sini. Di poin 8 dan 9, dia akan terus-menerus di exordium. Enggak. Exordium itu mau mengungkapkan fakta, dan saya ini tahu loh, saya juga peduli dengan permasalahan gitu. Ya. Misalnya kamu yang suka gosip, saya juga mengalami. Saya juga suka menghakimi misalnya. Nah, itu maksudnya empatinya. Tapi di poin 8 sebenarnya dia titik balik. Titik balik itu berarti masuk ke tahap mana? Tahap apa? Setelah exordium tahap apa? Proposi. Nah, tahap diagnosis. Oke, tadi pasien kan, kamu datang, kamu cerita kalau kesamu begini. Gak bisa BAB dok, ya kan? Gak bisa minum dok. Gak bisa lihat sekarang dok. Sebenarnya dia mampus lah kamu. Ada titik baliknya. Nah, itu namanya proposisi. Kalian periksa, oh ternyata kamu sakit. Itu namanya titik balik. Coba apa titik baliknya dari homili 2? Coba baca. Yang 8 di sini. Ini Chrysostom secara eksplisit dan menandai fungsi dalam korbannya. Dia mengaku bahwa awal kesedihan dapat menghalangi pendengaran sebuah pengakuan atas kebenaran yang merupakan jemaat. Iya. Namun, ia kemudian membuat sebuah janji jika mereka mau memikirkan keputusan ini dan mendengarkan, dia akan mampu menembus awal musuh. Di poin 9, ia secara definitif menyatakan, marilah kita kembali ke kebiasaan kita sebelumnya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ini turning point-nya. Penyakitmu itu karena kamu lalai terhadap perintah Tuhan. Jadi jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu. Marilah kita kembali ke kebiasaan kita sebelumnya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, nanti di situ baru dia akan masuk
pembahasan firman Tuhan itu. Ya, kalau kamu baca khotbah-khotbahnya seperti itu, pasti nanti beberapa poin itu exordium semua. Lalu nanti ada turning point masuk ke proposisi dan argumentasi. Oke, ya, coba exordium lagi. Nah, kalau secara Maximian, kita berpindah dari masalah jemaat tadi kan, misalnya serakah di pasar, kemewahan dan sebagainya kan. Nah, berpindah kemana? Ke historia, ke dalam teks. Coba baca ini lagi. Jadi ini kan ada tahap jembatan exordium, ada Chrysostom dan historianya, transisi ke historia. Oke, yang ini. Jadi kalau kita baca kitab suci kan problem jemaat. Exordium itu ada masalah ini, something wrong. Kamu datang ke dokter kan kamu lagi sakit nih. Cuma kamu nggak tahu kan sakitnya apa nih. Ada problem kan? Masalah ke jemaat. Nah, kamu pindahkan ke historia teks. Teks kitab suci. Ternyata problem itu juga sama dengan problem kita di dalam kitab suci. Misalnya problemnya Daud, problemnya Musa, problemnya Paulus, problemnya Petrus. Oke, nah itu secara Maximian. Coba baca ini. Maximian. Adalah cara umat Islam mengubah membangun jembatan kepada Yesus. Iya. Adalah fondasi yang absolut dan tidak boleh dilewati atau dilupakan. Sebelum sendiri telah masuk ke dalam daging sejarah. Dengan menghubungkan pengalaman jemaat secara langsung dengan historia teks, Willy ini melakukan sebuah tindakan inkarnasional. Ya. Dia berdasarkan bahwa masalah jemaat tadinya adalah jemaat dan masalah manusia yang dihadapi oleh tokoh-tokoh kita. Nah, kamu jangan lupa jembatannya masuk di mana problem jemaat itu kamu masuk tarik ke dalam problem di dalam teks. Jadi ini namanya inkarnasional. Masalah jemaat hari ini adalah jemaat dari masalah manusia yang sudah dihadapi oleh tokoh-tokoh dalam arti kitab. Dan bahwa Kristus ini sudah berbicara dalam konteks historisnya, juga berbicara ke dalam konteks historis kita. Jadi teks kitab suci itu akhirnya nggak jadi artefak, nggak cuma jadi barang museum yang kuno gitu. Tapi jadi cermin yang hidup. Jadi gunanya apa kamu baca kitab suci? Gereja. Kamu menghadapi masalah itu. Terus jawabannya di kitab suci. Tapi bisa ada orang menghadapi masalahnya, saya itu nggak perlu dengan khotbah, ini bisa ada cari motivator, cari pinjol dan sebagainya, selesai masalah ini. Apa harus pakai kitab suci di dalam masalah? Teks suci itu harus jadi cermin yang hidup, bukan jadi timpang. Kamu baca kitab suci sama jemaat supaya itu jadi obat buat kamu. Jadi teks yang kamu baca itu obat. Dokternya kamu. Obatnya apa? Teks kitab suci. Pasiennya siapa? Jemaat. Yang khotbah itu siapa? Dokter. Gitu. Oke. Nah, ini transisi ke historianya. Contoh ya. Misalnya ini saya kasih contoh. Kayaknya kita udah pernah bahas belum nih? Belum ya? Oke, misalnya Matius 6 kita khotbah tentang kecemasan, ini yang paling umum lah ya.
Saya rasa nggak ada orang yang nggak mengalami kecemasan. Ya. Kita mulai konteks jemaat. Seperti kalau di Chrysostom itu tadi poin berapa? Poin 1 sampai tadi poin 1 sampai berapa? 8 ya kan? Nah, itu poin 1 sampai 8 ini. Ini masih konteks jemaat yang dia bicarakan. Misalnya nih, dia ngomong tentang tadi ya, penderitaan, ketakutan, emosi, sedih, meratap, ya kan? Ya, dia lihat kayak gunung-gunung itu matahari itu suram dan sebagainya. Poin 1 sampai 7 ya. Nah, 8 9 baru titik balik. Kamu juga bisa mulai dari sini. Mulai dari konteks jemaat. Coba baca. Ini, Afid. Saudara sebagai kekasih, mari kita jujur sejenak. Betapa banyak dari kita yang datang ke gereja pada hari yang berat. Betapa banyak dari kita yang semalam sulit tidur, bukan karena suara bisik di luar, tetapi karena suara bisik di dalam kepala kita. Suara tagihan yang harus dibayar, suara ketidakpastian pekerjaan, suara kekhawatiran akan kesehatan anak-anak kita. Kita hidup di zaman yang disebut zaman kecemasan. Kita memiliki lebih banyak kemudahan dari generasi sebelumnya, tetapi hati kita tidak lebih tenang. Kita lumpuh oleh bagaimana jika dan apa yang akan terjadi. Penyakit zaman kita bukanlah wabah stres, tetapi wabah kekhawatiran. Nah, itu bisa mulai. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan kayak tadi Chrysostom itu ya. Jika Anda merasakan beban ini, ketahuilah bahwa Tuhan kita melihatnya. Ia memahaminya. 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit di Galilea, ia melihat kerumunan orang dengan wajah yang sama jelasnya seperti kita. Orang-orang yang khawatir tentang makanan, pakaian, dan hari esok. Dan kepada mereka dan kepada kita hari ini, ia mengucapkan kata-kata yang akan kita renungkan bersama. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Nah, setelah dari konteks jemaat, kita tarik mereka ke transisi historianya. Historia maksudnya yang di dalam kitab suci. Misalnya, masuklah ke dalam 2000 tahun lalu di sebuah bukit di Galilea, tokoh yang bernama Yesus yang sudah menjawab permasalahan itu. Itu namanya historia. Jadi kalau historia, kalau kita baca di sini, kenapa kok kita baca teks mesti historia? Ini. Ya. Jadi kalau kita udah masuk istilah historia, kita sekarang masuk ke dalam kitab suci. Hah? Jam 17. Ngapain? Jadi, apa? Kabel ya? Oh, jam 7. Jam 5. Oh ya sudah. Lagi asik-asiknya aja. Masih. Oke, kan punya laptop kan? Ya sudah, lihat laptopnya. Oke, sebentar ya. Kan belum jam 5. Hah? Jam saya masih sejam lagi. Ini telat di jam 4 nih. Oke, coba sekarang lihat historianya. Apa itu historia? Loh, masih benar. Coba baca, Alvin. Historia itu adalah fondasi literal atau historis. Bagi Saint Maximus, setiap pendakian spiritual harus dimulai dengan berpijak kokoh di bumi. Tahap pertama dan fundamental dari penafsiran adalah historia yang mencakup makna literal, gramatikal, dan historis dari teks. Nah, jadi kalau misalnya saya kasih contoh tadi ini ya. Lihat 2000 tahun yang lalu di sebuah bukit Galilea
Kita lihat banyak kerumunan orang dengan wajah yang sama cemasnya seperti kita. Sekarang mereka khawatir tentang makanan, pakaian, hari esok. Ini historia apa? Ini yang namanya apa kalau di sini? Ini historis dari teks itu yang terjadi 2000 tahun lalu ketika Kristus khotbah di bukit. Kamu bisa ambil konteks historisnya. Ya. Oke, coba baca lagi. Ini adalah kitab suci fondasi konkret yang tanpanya setiap penafsiran spiritual berisiko menjadi fantasi subjektif dan tidak berdasar. Persimus dengan tegas menolak kecenderungan religionistik yang terkadang meremehkan atau bahkan meniadakan validitas lapisan literal. Ia menegaskan bahwa penafsir harus menghormati historia sebagai titik awal yang cahaya dari setiap penafsir yang benar. Iya. Terus? Namun, Maximus juga memperingatkan bahaya ganda. Meremehkan historia adalah kesalahan, tetapi berhenti padanya adalah tragedi spiritual. Nah, jadi kita nggak cukup hanya sampai historia. Kita nggak boleh berhenti. Tapi historia itu sebagai pijakan dasarnya. Apa itu historia? Kamu lihat literal makna literalnya. Nah, ini kan studi teologi PB, jadi saya gabungkan masalah ini. Kamu mesti bisa, misalnya kamu khotbah dari teks itu, ya minimal ya, kamu mengerti literal dan gramatikalnya. Misalnya contohnya seperti ini. Historis, Markus 10, 32 sampai 45. Nah, ini konteks historisnya. Kamu pahami apa yang terjadi pada saat itu? Misalnya di dalam Markus 10. Lalu kamu lihat secara gramatikal atau kata-kata Yunaninya. Kata-kata yang penting di situ apa? Ya. Nah, di sini saya kasih contoh misalnya ini homilinya. Ini eksegesisnya, ini homilinya. Ini. Ya. Oke, sekarang lihat contoh dulu. Markus 10 misalnya ayat 32 sampai 45, Yesus Dan para murid sedang dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem. Untuk ketiga kalinya Yesus secara eksplisit memberitahukan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya yang akan datang. Namun, para murid masih gagal paham. Yakobus dan Yohanes dengan ambisi yang mengejutkan meminta posisi kehormatan di kerajaan. Hal ini memicu kemarahan murid-murid lain dan mendorong Yesus untuk memberikan pengajaran fundamental tentang kepemimpinan sebagai pelayanan. Nah, itu konteks Markusnya. Jadi malah berebut ingin menjadi nomor 1 antara Yakobus dan Yohanes. Ya. Nah, analisis filologisnya ini penting. Jadi nanti kata-kata ini penting kita pakai ketika ada poin-poin yang kita mau sampaikan. Misalnya tentang cawan, tentang baptisan, ya, tebusan bagi banyak orang. Oke. Nah, coba aplikasinya di dalam exordiumnya atau jembatan exordiumnya misalnya gimana? Ini contoh homilinya. Nanti kalian baca, ini contoh homilinya dari Markus 10 dan Ibrani tadi. Eksegesisnya ini. Ini eksegesisnya. Eksegesisnya pakai apa? Pakai model ini. Tadi, yang historia praksis ini. Ini kerangkanya. Kerangka, ini eksegesisnya. Ini homiletiknya. Homiletik ini ikuti kerangka ini. Yang tadi ada jembatan dan sebagainya ini. Ngerti nggak? 4 file ini. Berapa file? Nah, ini nggak usah. Nih. Nah, ini 1.
2, 3, 4. Jadi kalau ini eksegesisnya, lihat ini hermeneutiknya, kerangka hermeneutiknya pakai historia, praksis, teoria, dan teologia. Ya. Kalau homilinya pakai 5 tahap ini. Exordium, proposisi, argumentasi, lalu praksis, fisike teoria, terakhir peroratio atau penutup ya, anagogenya. Nah, ini yang mau saya bahas. Oke. Terus kamu lihat contoh eksegesisnya ini. Misalnya tadi kan kita baca historia. Jadi kamu cara belajarnya gini. Saya nggak bingung. Kamu baca kerangka hermeneutiknya Maximus. Oh, dia bilang ada namanya historia. Historia itu kita melakukan yang namanya bagmental dan historis. Oke, kenapa itu penting? Historia itu penting karena kita lagi mau mengajak masalah jemaat ini masuk ke dalam historia teks. Enggak. Nah, jadi kita harus ngerti exordium masalah jemaat itu seperti apa. Nah, kamu sebagai seorang gembala nanti, di sisi lain kamu seorang pengkhotbah firman. Bukan penceramah kayak Buddhism apa itu kayak kasih contoh itu loh. Ya, bukan cuma motivator teman. Kamu seorang pengkhotbah ayat itu. Kamu harus ngerti historia teksnya sampai nanti apa? Teologian. Perjalanan ini panjang, historis, praksis, teoria. Teoria itu dibagi 2, kitab suci dan alam. Baru teologi. Karena kamu seorang pengkhotbah ayat, ini mesti ngerti. Kayak kamu jadi dokter, kamu harus ngerti ilmu kedokteran. Kamu spesialis jantung, harus ngerti tentang jantung. Kalau kamu ngerti tentang pantat, bukan itu. Kamu spesialis pantat, kan? Jadi kalau kamu khotbah suci, kamu dokter spesialis. Gitu. Kamu ngerti. Maka kamu di sini sekolah dokter spesialis. Spesialis apa? Jejer baru, jejer lama. Gitu. Ya. Cuma gelarnya dengan BR aja. Ya kan? Beda gelar aja. Jadi tetap kamu dikasih gelar. Apa gelarnya? Nah, sehat. Saya bilang sarjana tinggi hati. Oke, nah, melakukan hal yang sama seperti dokter. Bedanya kamu dokter jiwa di rumah sakit, fisik. Ya. Oke, jadi kamu baca, kok nggak mati-mati? Belum. Jadi kamu baca historia, contohnya ini, Ibrani. Sebenarnya banyak di Alkitab saya kasih, bukan, maksudnya di yang pernah saya share itu. Contoh-contohnya kamu bisa lihat, ya. Misalnya Markus 10, analisis filologinya. Oke, tapi setelah itu kamu masuk mana? Kalau di dalam kerangka ini, setelah exordium, kamu akan masuk ke mana? Tahap 2, diagnosis dan proklamasi jawaban. Ya. Nah, di diagnosis itu ngapain? Setelah udah dibawa masuk di dalam historia teks, ya udah masukkan dari historia ke mana? Sis dan teori. Teori ini argumentasinya. Apa jawaban kita terhadap masalah ini? Kayak tadi, kamu sakit apa? Kamu datang sama dokternya. Nah, dokternya kasih obat ini loh. Nah, obat kita di mana? Kitab suci. Jangan obatnya kamu kasih ilmu psikologi, ilmu jangan itu.
Ya, itu sama kayak kamu sakit ke dokter, lalu dokternya si obat-obat meningkat, obat-obat misalnya sekarang obat lah, jantung lah, kan? Kamu harus kasih obat meningkat itu hanya di dalam sang logos, yaitu di dalam kitab suci. Logos itu ada di mana? Kitab suci dan di dalam kosmos. Gitu. Ya. Jadi jawabannya mesti back pada sang logos. Ya memang kita bisa tarik dalam alam itu macam-macam ilmunya, tapi itu backup, bukan obatnya. Nah, obatnya itulah dalam diri sang logos dalam firman-Nya. Oke, nah sekarang kita lihat ini ya. Diagnosisnya, baca Arfi. Tujuan merumuskan masalah secara teologis dan menyatakan bahwa jawaban atau semua sejati tersembunyi di dalam makna spiritual. Teori yang tadi X. Ya. Oke, jadi jawabannya di mana? Obatnya di mana? X. Iya, spiritualnya. Karena masalah dosa itu semua kembali lagi masalah spiritual. Oke, baca lagi, Arvin. Kencang. Di tahap ini, pengkhotbah beralih dari seorang teman yang berempati menjadi seorang dokter jiwa. Menggunakan struktur retoris klasik yang pertama-tama mengajukan propositum, sebuah diagnosis teologis yang tajam tentang akar masalah jemaat. Kemudian yang melakukan refutatio, yaitu menyanggah atau menyingkapkan kepalsuan dari solusi-solusi yang ditawarkan dunia. Chrysostomus sangat mahir dalam menggunakan teknik ini untuk membongkar logika atau praktik budaya yang bertentangan dengan Injil, seperti kecintaan pada teater atau kemewahan, sebelum menawarkan alternatif Kristen yang sejati. Akhirnya dia masuk ke dalam argumentasi inti dari homili, di mana yang membedah teks Alkitab untuk menjadikan argumen jelas. Nah, itu dia. Itu gampang lagi. Ya. Dia kasih sebuah proposisi, sebuah diagnosisnya. Oh ternyata kamu sakit ini. Nah jawabannya ini. Gitu. Oke, tapi dia bisa tambahkan reputasi. Reputasi itu ya kamu kalau cari jawaban di dunia itu nggak akan selesai. Misalnya si Marina sakit usus buntu. Jawabannya nggak hanya di sini. Kalau kamu macam minum obat-obat yang mati, itu namanya refutasi. Biasanya nanti memperkuat tentang posisi kamu. Oh, ternyata jawabannya memang firman Tuhan. Atau teori tadi. Nah, itulah sebabnya karena teori itu jawabannya, maka kamu harus belajar. Itu teori. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Maksimusnya. Argumentasi ini diperkaya oleh Mensa Maximian. Jawaban yang disajikan bukan sekedar nasihat moral, melainkan peninggalan logos atau prinsip atau makna ilahi yang tersembunyi di dalam huruf teks. Maximus mengatakan bahwa seluruh kitab suci adalah sebuah misteri khusus yang perlu disingkapkan. Pengkhotbah sebagai seorang penafsir mengangkat jemaat dari historia menuju pneumatike teoria atau kontemplasi spiritual, menunjukkan makna tipologis bagaimana perjanjian lama menunjukkan pada Kristus, atau alegoris makna simbolis yang lebih dalam, atau kristologis bagaimana teks menyingkapkan siapa Kristus dan apa karyanya. Disinilah kebenaran yang menyembuhkan itu diproklamasikan. Jawabannya kalau suci berarti tugas kamu adalah tarik dari historia ke teorianya, apa makna spiritualnya. Bisa seperti tipologis, kristologis, ataupun alegoris. Ya. Nah, kalau kamu baca ini lebih dalam lagi tadi di sini, nih
pneumatike teoria, ada alegoris, tipologisnya. Contoh, ya. Kenapa ini? Oke. Misalnya Ibrani tadi lagi. Kenapa El? Kamu udah nggak sabar. Nah, misalnya tadi di dalam Markus berapa? 10, 32 sampai 45 ya. Itu cerita orang yang mau berebut. Padahal Yesus di masa dia akan menuju ke penderitaan ya. Tapi justru muridnya masih gagal paham kan. Nah di sini apa pneumatike teorianya? Nih, misalnya nih. Ajaran Kristus, coba baca. Ajaran Kristus dalam Markus ayat 43 sampai 45 dalam peningkatan logos kerajaan Allah merupakan kembalikan total dari logika dunia. Di dunia, kebesaran berarti dilayani. Dalam Kristus, kebesaran berarti melayani. Puncak dari logos ini adalah Kristus sendiri, sang Raja alam semesta yang menjadi hamba dan memberikan nyawanya. Teosis bukanlah pendakian menuju kekuasaan, melainkan penurunan atau kata basis menuju pelayanan kenotik. Iya. Jadi kalau kamu belajar Markus tadi, maka kamu akan tiba sampai kepada satu teori ini. Kebesaran sebagai kenosis. Justru bukan minta paling nomor satu dalam kerajaan surga itu yang dihargai, tapi justru kosongan ini. Itu di dalam Markus 10. Ya, di mana murid-muridnya kan mau menjadi yang terbesar kan. Yesus balikkan itu logikanya. Di dunia kebesaran berarti tidak. Dalam Kristus kebesaran berarti melayani. Jadi, Kristus di sini kasih contoh dia jadi hamba dan memberikan nyawanya. Sehingga teosis di sini bukanlah mendaki menuju kekuasaan, itu menuju kepada penurunan kata basis. Oke, menuju pelayanan yang kenotik yang mengosongkan diri. Nah, itu kamu dapat tuh teorianya. Nah, itu nanti gimana kamu terapkan di homilinya? Di sini diagnosisnya. Nih, poin 1. Kalau kamu mau jadi besar, jadi nanti jawaban-jawaban teorianya, ini teorinya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi argumentasinya jadi 3. 1, 2, atau 2 poin atau 3 poin gitu. Kayak tadi Chrysostom dia buat jadi berapa poin? Argumentasinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. Ya. Jadi homilimu tetap kasih poin-poin itu oke juga. Paham nggak di sini? Jadi kalau kamu baca Ibrani 9 tadi sama Markus 10, ini logos kurban, logos kebesaran, logos Saint Maria sebagai ekon sinergi. Jadi jawabannya adalah ini. Jadi ini kan kalau ini homilinya tentang ini ya. Bukan tentang kekhawatiran ya. Tadi kekhawatiran kan contoh yang di sini ya. Gitu. Nah, ini 3 jawabannya tuh di sini. Ya, di dalam homili ini. Jadi kalau kamu lihat misalnya nih, ini contoh homilinya ya. Apa diagnosisnya? Misalnya kita kan berambisi gitu ya untuk menjadi nomor 1.
Mau mati sekarang, Mak? Mati aja. Nah, ya. Enggak apa-apa. Ingat mati. Ya. Pak, saya udah nggak mau belajar, mau pulang. Itu bahaya. Oke. Coba buka itunya. Eh, contoh homilinya yang jembatan empatinya. Ya kan? Jadi itu kan seperti Yakobus dan Yohanes yang meminta tempat. Nah, lalu diagnosis penyakitnya adalah ini mereka mengalami kebutaan terhadap sesuatu yang besar. Hakikat yang besar itu sebetulnya apa sih? Para murid itu nggak ngerti. Mereka tuh masih mengharap yang terbesar secara posisi. Ya kan? Nah, itu nanti kalau kamu baca di tahap 2 diagnosisnya, itu karena mereka buta terhadap hakikat kebesaran. Lalu jawabannya apa? Jawabannya tadi, 3 logos tadi. Bahwa kebesaran itu kenosis, kurban itu sebagai terapi penyucian, ya, dan Maria sebagai contoh yang hidup. Contoh orang yang paling rendah hati. Tidak seperti para murid yang minta tempat. Nah, itu argumentasinya. Nah, sampai di sini, paham nggak ini? Argumentasi dan eh, apa? Diagnosis dan argumentasinya atau proposisi dan argumentasinya. Hmm? Nah, makanya mesti ini lihat contohnya atau lihat kerangka. Jadi kan tuh ada 2 kerangka tuh, ya kan? Kerangka dari Maximus dengan kerangka homiletiknya. Nah, habis itu kan ada contoh. Contoh Ibrani dan Markus. Ibrani 9 dan Markus 10. Eksegesisnya. Nah, dari eksegesis itu dulu baru bikin homilinya. Jadi kalau bikin homilinya mana dulu? Eksegesis dulu. Selesai, nah baru kamu bikin homilinya. Gimana cara bikin eksegesinya? Pakai kerangka Maximus. Bagaimana kamu bikin homilinya? Pakai kerangka retorika tadi. Ya, oke. Jadi tugasnya adalah nanti kalian coba baca 4 artikel itu, baru kamu memahami nanti. Sama cara bikin teks. Segesisnya sama artikelnya apa? Titiknya. Dan mana titiknya ya? Bukan titiknya. Baru nanti dia contoh. Nah, terus baca kata homiletiknya. Lihat contoh. Nah, ini nanti kita lihat di khotbah 2 dan seterusnya, khotbah 3 dan seterusnya. Nah, ini yang saya tuh paham ini pelajaran mahal. Kemudian gaya retorik Bapak Gereja Chrysostom, ini argumentasinya yang keterangan masih. Kalau misalnya bingung semua saya jadi bingung, Oke lah. Saya nggak mau perpanjang penderitaan kalian.